Letnan Jenderal TNI Suharyanto memastikan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau tidak akan merembet ke Riau permukiman. kembali dikepung kebakaran hutan dan lahan dengan titik api tersebar di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Pelalawan hingga asapnya meluas ke Sebab Malaysia. kebakaran hanya terjadi di lahan perkebunan sawit yang jauh dari permukiman. Di Kabupaten Rokan Hilir merambah ke Kabupaten Rokan Hulu. Kebakaran di Rokan Hulu mencapai luasan 229 hektar. Tidak adanya sumber air di sekitar lokasi membuat pemadaman hanya bisa dilakukan secara manual. Kendala ini menyebabkan pemadaman api. Seberapa jauh sih kita bisa memahami tentang kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut? Apa penyebabnya? Kenapa lokasinya di situ-situ aja? Dan seberapa besar sih potensi kebakaran berulang akan terjadi di lahan yang sama? Sejauh yang kita tahu, kebakaran yang terjadi di lahan gambut itu asap yang lebih tebal daripada kebakaran di lahan mineral pada umumnya. Contoh kasusnya udah banyak, seperti di Riau dan Kalimantan di tahun 2015 dan tahun 2019. Dampak dari kebakaran hutan membuat asap mengepung seluruh wilayah. Bahkan sempat heboh kan, asapnya nyebrang ke negara tetangga. Lahan gambut itu sebenarnya istimewa. Keberadaannya bukan hanya menjadi ukuran tingginya kandungan organik di suatu wilayah atau ekosistem hayati yang alami, tapi menjadi berkah bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. Area lahan gambut alami itu pasti nggak pernah kekurangan air. Sifatnya yang seperti spons, memungkinkan air akan selalu tersedia dan sangat mudah hilang jika tutupan hutannya musnah. Video kali ini akan coba mengulas secara umum mengapa lahan gambut itu wajib basah. Materinya juga udah tayang di situs WRI Indonesia. Bagi kalian yang mau baca, linknya ada di deskripsi. Materi dalam video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kita coba bahas kenapa lahan gambut itu harus selalu basah. Bagian keduanya, apa visi jangka panjang untuk keberlangsungan gambut. Pemerintah, peneliti maupun lembaga swadaya masyarakat banyak bersepakat salah satu penyebab kebakaran berulang karena gambut kering. Selama lahan gambut nggak basah, kebakaran akan terus berulang. Berbagai upaya dilakukan, mulai peningkatan kesadaran masyarakat sampai penegakan hukum. Tapi kenapa sih kebakaran masih terus berulang? Apa yang terjadi? Jadi gini, gambut itu merupakan akumulasi bahan organik di rawa. Dia berasal dari tanaman tak terurai dengan sempurna, perlu waktu lama membentuk gambut. Lahan gambut di Kalimantan Tengah misalnya perlu waktu 140 tahun mencapai kedalaman 0,5 hingga 1 meter ke bawah tanah. Sementara gambut kedalaman 8 hingga 10 meter memakan waktu 13.000 hingga 25.000 tahun untuk terbentuk. Artinya siapapun yang mengeringkan gambut berarti membuka celah kebakaran pada materi organik itu. Dalam kondisi basah, tanah gambut sangat efektif dalam menyerap karbon sehingga dapat membantu mengurangi panas bumi dan krisis iklim. Sebaliknya, jika gambut kering maka akan terus-menerus melepas karbon ke udara meski tanpa kebakaran sekalipun. Terlebih kalau kebakaran, pelepasan karbon dapat meningkat signifikan. Persoalan lain, gambut di Indonesia dengan kedalaman mencapai lebih dari 10 meter menyebabkan kebakaran terjadi ke bawah. Nah, kebakaran di bawah permukaan karena ini sangat sulit terdeteksi karena gambut tidak menyala seluruhnya, melainkan hanya membara di bawah. Api yang membakar gambut inilah yang menimbulkan banyak asap dan berkontribusi pada bencana asap selama lebih 2 dekade terakhir. Padahal, pasca 2015, pemerintah sudah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi kebakaran, termasuk membasahi kembali ekosistem gambut yang rusak demi menghindari kebakaran. Lantas, kenapa sih kebakaran masih terjadi?
Di satu sisi harus kita akui bahwa pemerintah telah banyak melakukan upaya perlindungan dan perbaikan lahan gambut. Salah satunya dengan pembasahan gambut yang mengering melalui penyekatan di kanal-kanal gambut. Tapi upaya pembasahan gambut itu idealnya harus melalui pembasahan penuh. Dalam pembasahan penuh, gambut dibasahi hingga mendekati permukaan lahan. Kondisi ini disebut dengan jenuh air, yakni permukaan jadi benar-benar basah sampai pori-pori gambut tak mampu lagi menampung air. Ilustrasinya seperti spons cuci piring. Jika spons itu basah, maka dia nggak akan nyerap air, yang ada airnya meluber. Nah, gambut itu harusnya begitu. Kondisi ini paling efektif untuk menghindari pelepasan karbon ke udara dan mencegahnya menjadi api. Sayangnya, kebanyakan sekat kanal tak memenuhi syarat pembasahan penuh dan masih memberi ruang bagi air untuk mengalir keluar hingga kedalaman tertentu. Pembasahan yang tak penuh menyebabkan reaksi oksigen dengan senyawa-senyawa yang terdapat di gambut tetap berlanjut. Reaksi ini akan tetap melepas karbon dan menyebabkan penurunan permukaan lahan gambut. Persoalannya, pembasahan penuh tak melulu mudah, apalagi kalau lahan gambut terlalu kering dan berada dalam kondisi hidrofobisitas, yaitu gambut tak mampu menyerap air sama sekali meski pembasahan. Kalau terjadi hidrofobisitas, pembasahan lahan gambut rentan menjadi genangan permukaan pada saat musim hujan dan mudah erosi. Karena itu, agar lebih efektif mencegah kebakaran, perlu ada peraturan yang mensyaratkan gambut harus dalam kondisi jenuh air. Sebagai konsekuensinya, syarat agar tinggi muka air gambut dipertahankan pada kedalaman 0,4 meter sesuai PP nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut perlu dikaji ulang. Syarat tinggi muka air 0,4 meter tidak seharusnya berlaku sama rata pada semua tipe lahan gambut. Apalagi mempertahankan tinggi muka air 0,4 meter pun nggak menghentikan pertambahan pelepasan karbon dan subsidens lahan gambut. Terlebih, pemantauan terhadap tinggi muka air 0,4 meter di lapangan juga sulit dilakukan. Saatnya kita memiliki visi jangka panjang terkait keberlangsungan lahan gambut. Untuk itu, pembasahan penuh harus dilakukan pada gambut yang kering. Tujuannya agar lahan gambut jadi jenuh air, mendekati kondisi alami hingga mencegah kebakaran gambut dan mengurangi pelepasan karbon. Pemantauan kondisi jenuh air di lapangan ini mudah dilakukan karena bisa dibantu citra satelit. Apabila kondisi lahan gambut jenuh air, semua budidaya di lahan gambut perlu diarahkan ke praktik paludikultur. Paludikultur itu budidaya tanaman yang bisa tumbuh baik pada kondisi lahan gambut basah, misalnya sagu dan purun. Paludikultur juga mendukung penambahan bahan organik pada gambut itu sendiri. Akhirnya, teknologi, riset, kebijakan, dan peraturan harus diarahkan mendukung misi gambut jenuh air dan praktik paludikultur. Harapannya kebakaran berulang selama lebih 2 dekade ini tak terjadi lagi.